Kita ambilkan contoh betapa pentingnya pemahaman ini. Pemahaman dalam kehidupan agama adalah merujuk kepada para sahabat. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, ada orang yang mereka beribadah kepada Allah. Ketika mereka mengatakan bahwasanya mencapai makam tertentu menjadikan orang itu tidak lagi sholat dan ibadah. Kalau ditanya, kenapa fulan tidak lagi sholat dan tidak lagi ibadah? Mereka mengatakan karena makamnya sudah beda dengan makam orang awam. Dia sudah yakin. Kalau sudah yakin, berarti tidak lagi ibadah. Dia menyebutkan ayat, ikhwan. Jangan antum kira orang yang mereka salah di dalam pemahaman dan keyakinan itu tidak punya dalil. Punya dalil. Dia dibacakan ayat kepada kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datangnya keyakinan. Berarti kalau kamu sudah yakin ya tidak perlu nyembah Allah, tidak perlu sholat, tidak perlu puasa. Kenapa? Makamnya sudah makam hakikat. Masya Allah, dalilnya benar. Tetapi apakah pemahaman itu yang benar? Salah. Kata al-yakin di dalam ayat tersebut, dalam surat Al-Hijr tersebut, bukan al-yakin maksudnya keyakinan yang kita sering pahami dengan kata yakin. Bukan. Tapi sesungguhnya kalau kita membuka lembaran tafsir, kita akan tahu sesungguhnya kata yakin di dalam ayat tersebut artinya adalah al-maut, yaitu adalah kematian. Sembahlah Allah sampai datangnya kematian. Makanya Rasulullah sampai pada hari Senin ketika beliau meninggal dunia, Rasulullah SAW masih melaksanakan sholat subuh. Rasulullah agak membaik, 2 hari tidak keluar dari rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Senin pada waktu sholat subuh, maka beliau keluar dan masih beribadah kepada Allah. Kita perhatikan, ternyata ada orang yang mereka meyakini sesuatu yang salah, lalu mengatakan sebagian orang terbebas dari syariat, mengutip dari dalil tersebut, padahal dalilnya benar tetapi pemahamannya salah. Itulah bahayanya kalau kemudian kita tidak menggunakan pemahaman yang dirujuk oleh pemahaman para sahabat. Sebagaimana saya dulu pernah di daerah Magelang ngobrol dengan salah satu petani. Ketika petani itu saya ajak ketika berkumandang adzan asar. Saya ajak, Pak, ayo dong kita sholat. Yaudah mas, sholat dulu. Sholat. Kemudian habis sholat asar saya kembali lagi dan mendapati petani itu masih duduk di samping sawahnya, pinggir sawahnya. Lalu ngomong, kok nggak sholat Pak? Oh enggak. Sholat itu intinya apa sih? Saya mengatakan sholat itu ibadah. Oh intinya itu ingat, kata beliau. Jadi kalau kemudian antum sudah ingat, kalau kamu sudah ingat, ya berarti tidak perlu sholat. Karena dia menyebutkan aqimis sholata lidzikri, tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Jadi kalau sudah ingat ya tidak perlu sholat, yang penting ingat, eling. Coba. Kalau kita kemudian tidak ngerti, akhirnya mantuk-mantuk saja. Lalu kemudian saya sampaikan kepada beliau yang nggak kayak gitu Pak tafsirnya. Cuma masalahnya orang awam diomongin tafsir, tanya tafsir itu apa? Ya, sudah nggak nyambung. Sabar dulu, karena menghadapi orang itu kan harus sabar. Tapi itulah bahayanya kalau kemudian kita menafsirkan Al-Quran tidak merujuk kepada pemahaman para sahabat. Bahkan antum juga kan sering secara tidak sadar dulu masih memakai ayat untuk hal-hal yang antum senengi. Kalau kemudian punya motor belum punya SIM, ada polisi, membacanya apa? Sumum bukmun umyun fahum la yubsirun. Itu kaitannya apa? Tidak ada kaitannya. Tetapi dia mengatakan sumum supaya dia tuli, bisu, buta, tidak ngelihat. Sama itu dengan orang Jakarta. Orang Jakarta kalau melihat anjing, bacanya sumum bukmun umyun fahum la yubsirun. Karena apa? Supaya anjingnya tuli, anjingnya bisu, dan anjingnya buta. Masya Allah, tidak ada hubungannya. Itulah contoh-contoh konkret. Saya tidak perlu menyampaikan banyak dalil. Bahayanya kalau kita menafsirkan agama kita tidak sesuai dengan pemahaman yang disampaikan oleh para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Yang timbul bukan kemaslahatan agama, tetapi justru yang timbul adalah banyak kemudaratan dan banyak keburukan di dalam kehidupan kita.